Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raihan Hidayat dengan NIM 415180196. Oke, kali ini saya akan menjawab soal kuis pertemuan 12 ya, dari mata kuliah pengembangan aplikasi berbasis Rapid ya, dengan dosen Pak Suhendi. Oke, langsung saja. Ya, soal pertama itu, sejauh yang Anda pahami dari beberapa referensi yang Anda baca, yang dimaksud dengan batasan Agile itu apa? Oke, batasan Agile itu mencakup ada definisi, jenis, dan ada juga prinsip dari Agile itu. Oke, langsung saja. Dari definisi Agile Development itu adalah jenis pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Dalam Agile Development itu personalnya lebih penting dari pada proses, dan alat software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak, dan sikap tanggapan terhadap perubahan yang lebih penting daripada mengikuti rencana. Lalu itu ada prinsip Agile. Prinsip Agile itu ada 12 ya. Yang pertama itu prinsipnya, kepuasan klien adalah prioritas utama dari project Agile ini untuk menghasilkan produk lebih awal dan terus menerus. Yang kedua itu ada menerima perubahan kebutuhan sekalipun di akhir pengembangan. Yang ketiga itu ada penyerahan hasil software dalam hitungan waktu 2 minggu sampai 2 bulan. Lalu yang ketiga itu ada penyerahan yang keempat itu ada bagian hasil dari pembangunan kerja sama tiap hari selama proyek berlangsung. Yang kelima itu ada membangun proyek di lingkungan orang-orang yang bermotivasi tinggi, yang bekerja dalam lingkungan yang mendukung dan yang dipercayai untuk dapat menyelesaikan proyek. Lalu selanjutnya itu keenam ada komunikasi dengan berhadapan langsung, adalah komunikasi yang efektif dan efisien. Yang ketujuh itu ada software yang berfungsi, adalah ukuran utama dari kemajuan proyek. Yang kedelapan itu ada dukungan yang stabil dari sponsor, pembangun, dan pengguna diperlukan untuk menjaga perkembangan yang berkesinambungan. Lalu selanjutnya itu 9 ada perhatian terhadap kehebatan teknis dan desain yang bagus meningkatkan sifat Agile itu sendiri. Yang ke-10 itu ada kesadaran sangat penting. Yang ke-11 itu ada arsitek kebutuhan dan desain yang bagus muncul dari tim yang mengatur dirinya sendiri. Yang ke-12 itu yang terakhir ada secara periodik tim evaluasi diri dan mencari cara untuk lebih efektif dan segera melakukannya. Dan dari prinsip-prinsip tersebut, untuk menyiasati asumsi, ada tiga asumsi penting tentang proyek software pada umumnya. Yang pada proyek Agile ini, yang pertama itu menentukan kebutuhan perangkat lunak sulit diprediksi dari awal karena akan selalu berubah. Selain itu, prioritas klien juga akan mengalami perubahan sering dengan berjalannya proyek. Yang kedua itu ada desain dan membangun sering tumpang tindih. Sulit diperkirakan seberapa jauh desain yang diperlukan sebelum pembangunan. Yang ketiga itu ada analis, desain,
pembangunan dan testing tidak akan diperkirakan seperti yang diinginkan. Lalu itu ada jenis-jenis agile. Jenis-jenis agile itu apa aja sih? Ya, jenis agile itu ada satu itu ada extreme programming atau XP, yang kedua itu ada adaptive software development, yang ketiga ada dynamic system development methods, yang keempat itu ada Scrum, yang kelima ada Crystal, yang kelima itu feature driven development, yang ketujuh itu agile modeling, yang ke-8 itu ada rational unified proses. Oke, langsung ke soal kedua. Soal 2 itu, setelah Anda baca kembali makalah project Anda dan membaca ulasan kembali rapid dan banyak referensi tentang agile development, maka sudahkah tepat dan benar bahwa project Anda benar-benar menerapkan model RAD, ataukah ternyata model waterfall atau model lain yang ada dalam pengembangan sistem? Oke, pada project yang digarap oleh kelompok kami yang membuat desain kincir angin desain itu sudah menerapkan, menurut saya itu sudah menerapkan model RAD, dikarenakan pengerjaan project itu sekitar 60 hari ya. Itu udah termasuk dari ketentuan dari model RAD tersebut. Kalau tentuan model RAD tersebut itu sekitar 60-90 hari ya. Dan dari proses-proses pengerjaannya pun juga sesuai dengan metode RAD, dari analis, membuat jadwal, terus manajer project itu membagi-bagikan tugas pada analis, desain, dan programmer, dan desain itu lalu desain membuat mockup dan UML, mendesain, dan programming itu membuat website atau coding-codingnya. Lalu itu yang ketiga, apa sih keuntungan yang didapat bila project Anda menggunakan pendekatan agile? Oke, keuntungan dari bila project kelompok kami menggunakan agile itu, yang pertama itu untuk biaya dan jadwal bisa ditentukan ya, dengan menggunakan jadwal tetap dalam kurun 1-4 minggu ya. Itu kalau agile itu fiturnya bisa dibuat itu project bisa cepat dan lebih sering juga dengan tingkat kredibilitasnya yang tinggi. Lalu itu ada memungkinkan perubahan. Dari memungkinkan perubahan itu ada kesempatan untuk terus memperbaiki project tersebut dan memprioritaskan isi project backlog dalam mengenalkan dalam beberapa minggu. Lalu itu keuntungan selanjutnya itu ada tim project dapat berfokus pada pengembangan, pengujian, dan kolaborasi berkualitas tinggi. Selain itu, tim yang kerap melakukan ulasan dalam sprint akan dapat meningkatkan kualitas dan memperbaiki permasalahan dengan cepat, serta mengidentifikasi kesalahan dan ekspektasi dari proyek tersebut. Oke, segitu. Oke, itu soal terakhir ya, yang ketiga. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.